Puji Tuhan, hari ini saya boleh kembali diberikan kesempatan membagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan tema kita pada hari ini adalah satu tema yang sangat unik sekali, karena selama 25 tahun saya melayani Tuhan, tidak pernah ada gereja mengundang saya membahas topik tentang judi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi inilah realita kehidupan dan saya sangat senang sekali untuk mempersiapkan khotbah pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara, dari 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itu merusak bukan hanya relasi kita dengan Allah, tetapi dosa itu juga merusak segala tatanan kehidupan manusia di dalam dirinya sendiri. Di dalam relasi dengan keluarga, dosa merusak keluarga. Di dalam relasi dengan pemerintahan, dosa juga telah merusak banyak pemerintahan dalam arti banyak korupsi seperti di negara kita. Di dalam dunia bisnis juga sama. Di dalam masalah keuangan atau properti, dampak dosa itu juga nyata di dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam poin inilah ya, kita melihat salah satu dampak dosa di dalam problem kehidupan manusia tentang relasinya dengan uang, dengan properti atau harta benda adalah di dalam praktek yang disebut dengan perjudian, gambling. Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah gambling ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah sering kita pakai secara bebas. Ya, saya kasih contoh, saudara. Misalkan saudara mau pergi ke airport, mau pergi keluar kota atau keluar negeri, ya, flightnya jam 10, saudara berangkat jam 9. Lalu suami saudara atau istri saudara mengatakan, kamu jangan gambling, ya, kamu jangan gambling, berangkat terlalu mepet, nanti kita bisa terlambat. Ya, kita pakai istilah gambling. Contoh lain, saudara, kalau saudara melihat ada teman saudara menikah dengan cepat, ya, baru kenal 3 bulan, 4 bulan, langsung menikah, lalu saudara mengingatkan kepada dia, kamu jangan gambling menikah dengan orang yang tidak kamu kenal. Ya, jadi saudara lihat, kita ini sering sekali memakai kata gambling di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi hari ini kita bukan bicara tentang masalah telat ke airport, saudara. Kita bukan bicara masalah gambling menikah terlalu cepat, tetapi kita akan berbicara tentang gambling di dalam arti yang esensial. Gambling yang di dalam arti paling fundamental. Saudara sekalian, perhatikan ya, dosa itu merusak kehidupan manusia di dalam relasinya, pemahamannya tentang harta, tentang uang. Di dalam masalah gambling ini adalah fenomena yang sangat universal. Jadi saudara tidak akan menemukan gambling itu cuma ada di Indonesia, saudara. Tidak. Saudara boleh pergi keliling dunia, ke bangsa manapun, ke suku apapun, saudara akan menemukan tiap bangsa, tiap suku, tiap negara punya permainan gamblingnya masing-masing, punya permainan judinya masing-masing. Saudara, di Tiongkok itu dulu ada permainan yang namanya mahjong, ya, mahjong. Nah, sampai sekarang saya yakin ada. Pada waktu saya kecil, saudara, kalau encik-encik saya datang itu ke rumah saya, wah, langsung atur meja main. Waktu itu saya tidak ngerti ini main apa ya. Kotak-kotak kecil-kecil dijejer loh. Saya sampai sekarang pun tidak ngerti cara mainnya. Di Tiongkok itu ada nama permainan mahjong, ya. Saudara, tetapi saudara tidak menemukan permainan ini di barat, saudara. Kalau saudara pergi ke barat, saudara akan menemukan permainan judi yang lain, namanya blackjack, roulette, jackpot, dan sebagainya. Jadi saudara lihat ya, setiap bangsa di dunia ini saya yakin memiliki gamblingnya masing-masing, saudara. Punya cara permainan judinya sendiri-sendiri yang diciptakan sesuai dengan konteks budaya di mana mereka bermain.
Saudara-saudara, maka kita lihat orang bermain judi, menurut saya bisa dibedakan dengan cara bermainnya. Ada dua macam cara permainan judi. Yang pertama saya sebut sebagai direct gambling, gambling secara langsung, yaitu ketika seseorang itu bermain judi dengan bentuk apapun, secara langsung memang permainan itu adalah judi. Termasuk di sini sekarang yang sedang ngetren di negara kita yaitu judol, judi online. Itu pun adalah direct gambling. Saya bermain judi dengan berbagai macam bentuknya secara langsung, itu memang judi. Tetapi saudara, ada yang disebut dengan indirect gambling. Gambling yang secara tidak langsung, saudara. Itu sebenarnya bukan permainan judi, tetapi judi itu numpang di dalam permainan tersebut. Saudara lihat ya, ini bisa muncul di dalam berbagai aspek kehidupan kita, saudara. Di dalam olahraga, di dalam budaya, di dalam kesenian, itu judi bisa menumpang di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Saudara-saudara lihat, orang kalau sudah lagi musim Piala Dunia sepak bola tahun depan nih ya, di situ saudara lihat kalau sudah mulai semifinal, apalagi sudah final, olahraga sepak bola itu bukan sekedar olahraga, saudara. Itu adalah tempat perjudian. Ayo taruhan, ya. Brasil sama Argentina menang siapa, berapa juta dan sebagainya. Saudara, itu praktek yang sudah umum, saudara. Itu bukan rahasia. Di banyak olahraga, saudara akan menemukan judi itu menumpang di dalamnya. Termasuk di dalam kebudayaan dan kesenian. Di dalam setiap bangsa itu ada permainan judinya sendiri-sendiri. Saudara, di Indonesia itu ada satu namanya kesenian atau budaya yang namanya adu domba. Betul ya? Adu domba beneran ini saudara, bukan adu domba divide et impera. Domba diadu beneran, duar kepalanya diadu. Itu disebut dengan kesenian adu domba. Apakah itu murni kesenian? Saya kok yakin tidak, saudara. Di situ ada unsur perjudian. Di Indonesia juga ada satu bentuk kesenian yang seringkali ditunggangi dengan judi, yaitu adalah judi sabung ayam. Betul kan? Wah, orang adu ayam, ini kesenian, atas nama kesenian. Tapi di balik itu ada permainan judi. Nah, ini saudara yang saya sebut sebagai bagaimana judi itu seringkali menumpang di dalam olahraga, kesenian, dan sebagainya. Saudara tidak akan menemukan judi sabung ayam di Amerika, saudara. Kalau saudara jalan-jalan ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, kalau ada orang judi sabung ayam, pasti itu orang Indonesia yang tinggal di sana. Ya, karena tidak ada orang Jerman itu adu ayam. Kalau saudara lihat di Amerika, olahraga yang diperjudikan bukan adu ayam, saudara, tapi balap kuda, balap anjing. Itu yang jadi perjudian bagi mereka. Lain, maka saudara lihat ya bagaimana iblis itu telah menipu manusia di dalam semua bangsa dengan berbagai macam permainan untuk dijadikan sarana indirect gambling. Olahraga, kesenian yang mestinya itu adalah seni, akhirnya dijadikan sarana untuk perjudian. Saudara-saudara, itu ada sedikit introduksi tentang perjudian. Maka hari ini saya ingin mengajak saudara sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak saudara memikirkan apa sih definisi gambling itu, saudara. Mengapa kita sebut sesuatu tindakan itu judi? Mengapa kita sebut satu tindakan itu gambling? Apa definisinya? Apa kriterianya? Nah, saudara, saya memberikan, ya kalau saudara membaca banyak buku, di situ pasti ada banyak definisi tentang gambling. Tetapi saya memberikan definisi yang singkat saja tentang gambling. Saya mendefinisikan gambling itu sebagai pertaruhan untuk mendapatkan sesuatu tanpa suatu kepastian. Ya, pertaruhan untuk mendapatkan sesuatu tanpa suatu kepastian. Saudara, saya ingin kita breakdown, kita pecah setiap kalimat dari definisi saya. Jadi di dalam gambling itu selalu ada 4 unsur, saudara, menurut definisi saya. Pertama,
Di dalam gambling itu selalu ada yang dipertaruhkan. Mau uang, mau benda, mau apapun, ya termasuk istri, anak bisa jadi taruhan di dalam sebuah judi. Ada sesuatu yang mau saya korbankan, saya pertaruhkan di dalam gambling. Jadi gambling ini bukan hadiah, saudara. Orang kalau dapat hadiah itu tanpa ada pertaruhan, ya. Saudara dapat beli barang, isi kupon, masukkan, itu bukan judi, saudara. Lalu saudara dapat hadiah sebuah mobil, wah lumayan, ya itu bukan judi, itu adalah hadiah, lain dengan judi. Karena saudara tidak mempertaruhkan apa-apa di dalamnya. Dapat ya syukur, gak dapat ya tidak apa-apa, gitu kan. Tapi judi ada sesuatu yang saudara pertaruhkan, sangat riskan untuk hilang dari kepemilikan saudara. Yang kedua, di dalam unsur gambling definisi saya, gambling itu selalu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita pertaruhkan. Tidak ada orang gambling itu mempertaruhkan 1 juta, pengennya dapat 10.000. Tidak ada, saudara. Orang gambling 1 juta, pengennya dapat 100 juta. Orang gambling 100 juta, pengennya dapat 1 M. Itu sifat dari gambling. Jadi kita itu mau mempertaruhkan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita pertaruhkan. Jadi saudara lihat, sifat gambling yang ketiga adalah di dalam gambling itu selalu bersifat transaksional yang bersifat asimetri. Saudara, gambling itu bukan bisnis. Kalau bisnis, ada yang kita keluarkan, ada yang kita dapatkan, dan yang kita dapatkan itu setara dengan apa yang kita keluarkan. Betul enggak? Saudara beri mobil 200, begitulah ya. Jangan harap mobil 200 juta, wah kenyamanannya seperti BMW, seperti Mercy, omong kosong, enggak mungkin. Lewat jalan rusak dikit ya gelodak, teriman ya. Karena memang harganya segitu. Kalau mau naik yang enak, ya saudara harus korbannya besar, 1 M baru dapat mobil yang nyaman. Saudara, itu adalah bisnis yang bersifat simetrikal. Apa yang kita keluarkan sepadan dengan yang kita terima. Tapi di dalam gambling, di sini terjadi satu transaksional yang bersifat asimetri. Saya keluarnya sedikit aja, tapi saya mendapat banyak. Saya korbannya kecil saja, tapi saya mau dapatnya gede banget. Itulah sifat gambling. Transaksi yang bersifat asimetrikal. Saudara-saudara, yang keempat, saya mengatakan sifat daripada gambling adalah semua transaksi ini didasarkan kepada keberuntungan dan ketidakpastian. Kalau di dalam bisnis yang normal, saudara invest, beli sesuatu atau invest, saudara mengharapkan kepastian kembali dari apa yang saudara korbankan. Betul ya? Saudara beli tanah, ya dapatnya tanah segitu sesuai harga. Saudara beli rumah sesuai harga, ya dapatnya seperti yang saudara korbankan. Tetapi saudara di dalam gambling, itu semua didasarkan kepada luck atau keberuntungan dan uncertaintiness, ketidakpastian. Saudara mempertaruhkan sesuatu itu, tidak pasti saudara akan menerima apa yang saudara harapkan. Bahkan kemungkinannya kecil sekali saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan. Itulah 4 sifat daripada gambling. Maka saudara, orang-orang menyebut, ya para teolog-teolog menyebut gambling itu ada to get something for nothing. Untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha. To get something for nothing. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah definisi saya tentang gambling. Jadi gambling itu adalah satu pertaruhan untuk mendapatkan sesuatu tanpa adanya suatu kepastian. Jadi kalau ada sesuatu yang kita pertaruhkan, kita tak yakin kita dapat atau tidak dari apa yang kita korbankan, dan kita mengharapkan itu lebih besar dari apa yang kita pertaruhkan, itu adalah judi
atau gambling. Pertanyaannya saudara, apakah gambling itu dosa atau tidak? Menurut saudara dosa tidak gambling itu? Dosa apa? Saudara, saya mau kasih tahu ya, di Alkitab tidak ada bicara tentang gambling, saudara. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat tertulis secara eksplisit mengatakan jangan berjudi. Tadi kita baca 10 hukum, ada enggak jangan berjudi? Tidak ada ya. Jangan berjudi karena itu dosa, tidak ada. Di dalam Alkitab juga tidak ada ayat larangan tentang berjudi. Di dalam Alkitab juga tidak ada kasus yang dinyatakan cerita, kasus yang berbicara tentang judi seperti yang sedang kita bicarakan. Saudara-saudara, ternyata Alkitab betul-betul silent tentang topik kita hari ini, tentang judi. Nah, saudara, ada beberapa pemikiran yang dihubung-hubungkan dengan judi di dalam Alkitab. Salah satunya adalah kasusnya Samson. Kasus Samson itu bukan gambling, saudara. Samson itu memberi teka-teki kepada teman-temannya, ya. Saudara ingat cerita itu. Itu bukan judi, tapi itu ada teka-teki. Bukan judi seperti yang kita bicarakan pada hari ini. Kedua, di dalam Alkitab juga sering muncul kata, maka mereka membuang undi. Nah, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Saudara, istilah membuang undi, ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ini juga bukan menunjuk kepada judi, saudara. Loh, para imam-imam kok judi, membuang undi, ya? Bukan, saudara. Membuang undi di sini itu adalah untuk mencari kehendak Tuhan, mereka membuang urim dan tumim untuk mengetahui kehendak Tuhan itu apa. Membuat satu keputusan di dalam hidup mereka. Ini bukan judi. Saudara, saya bacakan ya. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Jadi ini bukan judi, saudara. Bangsa Israel itu setelah masuk Kanaan lalu tanah itu dibagi oleh Joshua melalui membuang undi. Itu bukan judi, itu mau mencari kehendak Tuhan. Suku ini, suku itu dapat wilayah yang mana. Lalu saudara lihat setelah Yudas mati, para rasul juga sama. Kisah Rasul 1:26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi ada 2 orang calon penggantinya Yudas. Yang mana kehendak Tuhan? Para rasul membuang undi untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi saudara, ini adalah contoh-contoh di Alkitab yang seringkali dianggap sebagai judi, tapi ini bukan judi sama sekali. Jadi betul-betul di dalam Alkitab, Alkitab itu tidak berbicara secara langsung tentang judi. Jadi apakah judi itu kalau begitu dosa atau bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ya, di dalam banyak diri hamba Tuhan, di dalam banyak berbagai macam denominasi gereja, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, hamba Tuhan, gereja memiliki sikap yang berbeda-beda tentang judi. Paling tidak saya menemukan 3 hal. Saya akan bagikan kepada saudara. Yang pertama, pandangan pertama mengatakan, judi adalah dosa, maka harus dihindari. Saudara, ini pandangan di dalam banyak teolog-teolog reform ya. Khususnya kalau saudara tahu sejarah bagaimana John Calvin di Jenewa itu melarang segala hiburan yang dapat merusak masyarakat. Bukan hanya judi yang dilarang, tapi juga bar, ya, pesta-pesta dansa, nightclub dan sebagainya di abad ke-16 itu sudah ada, saudara. Itu semua dilarang oleh John Calvin. Karena itu dia tahu dapat merusak masyarakat dan kerohanian di kota Jenewa, di Swiss pada masa itu. Tetapi saudara, saya coba-coba searching di googling ya, di kota Jenewa, ada enggak sih kasino? Ada, saudara. Di dalam abad ke-20, di kota Jenewa ada 2 kasino besar.
tempat orang berjudi. Jadi warisan reform di Jenewa itu sudah hilang, saudara. Saudara, ini pandangan yang pertama. Judi adalah dosa, maka harus dihindari. Yang kedua, saudara, judi bukan dosa, sebab tidak ada di dalam Alkitab. Nah, ini yang tadi saya katakan. Banyak hamba Tuhan, banyak denominasi, ya tidak usah kita bahas semua karena waktunya tidak nututi, percaya karena Alkitab tidak pernah menyinggung tentang judi, maka judi bukan suatu dosa. Saudara-saudara, gereja-gereja di barat itu banyak mengalami pergeseran worldview, pergeseran cara pandang, nilai-nilai dalam kehidupan. Judi yang dulunya dianggap dosa, melawan firman Tuhan, karena perkembangan zaman sekularisme dan sebagainya, sekarang judi itu hanya dianggap sebagai hiburan, bukan lagi dianggap sebagai dosa. Nah, ini pandangan kelompok yang kedua. Yang ketiga, saudara, pandangan dari banyak gereja dan hamba Tuhan denominasi mengatakan gambling itu bukan dosa, tapi bisa jadi dosa kalau dilakukan dengan serius. Gambling itu bukan dosa, tapi kalau orang sudah kecanduan, sudah serius melakukannya, maka itu menjadi dosa. Maka di dalam pandangan ketiga, gambling ini disebut dengan istilah adiaphora. Saudara, adiaphora itu satu istilah yang untuk menunjukkan segala sesuatu boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan ya tidak apa-apa, tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Itu adiaphora, seperti yang Paulus katakan di dalam Alkitab. Ya, segala sesuatu berguna bagiku, segala sesuatu boleh aku lakukan, tetapi segala sesuatu tidak berguna bagi aku. Nah, itu dasar yang dipakai. Jadi judi tidak apa-apa. Kalau kamu tidak ketagihan, kalau kamu cuma main-main, kalau kamu tidak serius melakukannya. Tapi kalau kamu sudah serius, kamu jadikan pekerjaan, kamu jadikan mata pencarian, kamu jadikan hobi dalam hidupmu. Nah, itu baru berubah jadi dosa. Saudara, ini adalah juga sikap ya dari beberapa teolog-teolog besar yang sering saya kutip di dalam khotbah dan kelas-kelas pengajaran saya. Salah satunya adalah Wayne Grudem. Saudara, Wayne Grudem adalah teolog besar abad ke-20, kalau saudara pernah tahu nama dia. Di dalam bukunya Christian Ethics, Etika Kristen, Grudem tidak berani melarang atau tidak berani mengatakan judi adalah dosa. Dia mengatakan, saya hanya memberikan satu judgement kepada gambling ini berdasarkan observasi konsekuensi daripada judi. Judi bisa merusak keluarga, judi bisa merusak masyarakat, dan sebagainya. Tetapi saya tidak berani mengatakan secara jelas right or wrong, seperti di dalam aborsi, stealing, atau lying, mencuri atau berdusta. Kalau itu jelas dosa. Kalau gambling, menurut Wayne Grudem, saya tidak berani menyatakan itu benar atau salah. Jadi saudara lihat ya, ketika saudara mempelajari hal-hal seperti ini, kita harus teliti di dalam firman Tuhan, saudara. 3 pandangan tentang judi. Saudara pilih yang mana? Wah, pilih yang kedua saja, Pak. Judi bukan dosa. Hari ini saya akan mengajak saudara memikirkan bagaimana iman Kristen seharusnya memandang dan menilai tentang judi. Saudara, saya mau berangkat dari 2 titik berangkat, 2 presaposisi. Pertama, saya memang mengakui, saudara, di dalam Alkitab tidak ada ayat eksplisit yang melarang judi, tidak ada. Dilarang berjudi, jangan berjudi, tidak ada. Saudara mulai baca Kejadian sampai Wahyu, Alkitab saudara mau saudara jungkir balik, gedrok-gedrok, barangkali keluar ayatnya, tidak ada, saudara. Tetapi saya ingin mengatakan, tidak semua hal yang dilarang, yang tidak dilarang di dalam Alkitab, bukan berarti itu bukan dosa. Ini titik berangkat kita. Saya ulangi ya, tidak semua hal yang tidak dilarang di dalam Alkitab, bukan berarti itu bukan dosa. Saya kasih contoh, saudara.
Ternyata di Alkitab itu juga tidak ada. Dilarang korupsi, tidak ada juga. Janganlah kamu korupsi, tidak ada. Saudara, juga di dalam Alkitab tidak ada larangan jangan aborsi, juga tidak ada. Dilarang merokok, tidak ada, itu adanya di gedung bioskop, ya mau masuk dilarang merokok. Di Alkitab tidak ada. Di Alkitab juga tidak ada dilarang pornografi, tidak ada. Di dalam Alkitab juga tidak ada dilarang narkoba, juga tidak ada. Di dalam Alkitab juga tidak ada dilarang nyontek di kelas, tidak ada. Pertanyaannya sederhana, saudara. Nah, ini kan tidak ada semua. Kalau begitu boleh dong kita lakukan. Saudara-saudara, dosa itu tidak sesimpel harus tertulis di dalam Alkitab, baru kita sebut itu dosa. Ini titik berangkat kita yang pertama, saudara. Ya, jadi saudara jangan kita berpikir, karena sesuatu tidak ada di dalam Alkitab, berarti ini bukan dosa, berarti ini boleh kita lakukan. Saya menolak pandangan tersebut, saudara. Titik berangkat kedua kita, seperti yang tadi ayat kita baca, Tuhan ingin di dalam diri umatnya, semua yang kita lakukan, Paulus ngomong, entah kamu makan, entah kamu minum, entah kamu melakukan apapun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Termasuk bisnis kita, keluarga kita, dan semuanya, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, dosa itu artinya apa? Ketika kita itu tidak tepat sasaran. Kita tidak bisa mencapai standar Allah. Ketika hidup kita itu tidak memuliakan Allah, itu sudah dosa, saudara. Maka saudara lihat ya, kalau saya mengatakan seperti ini, pertanyaannya, apakah judi itu memuliakan Allah, saudara? Jelas tidak. Apakah judi itu membawa kita mencapai standar yang Allah inginkan dalam hidup orang percaya? Jelas tidak, saudara. Itulah sebabnya, saudara, saya setuju bahwa judi itu adalah dosa. Tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Ya tidak ada memang. Tapi kita jangan terlalu naif. Kalau Alkitab dosa itu semua ditulis di dalam Alkitab. Lah Alkitab kita mau tebelnya seperti apa, saudara? Ya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin memberikan kepada saudara beberapa argumen. Mengapa judi itu adalah dosa? Pertama, gambling atau judi itu bisa menjadi berhala di dalam hidup manusia, saudara. Ini hal yang bahaya. Bukan hanya gambling, semua hal bisa menjadi berhala di dalam hidup manusia, termasuk adalah judi. Kenapa, saudara? Karena orang yang sudah addicted dengan gambling, hidupnya itu pasti terfokus kepada materi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kepada uang. Mamon, materi, menjadi berhala di dalam orang yang hidupnya sudah kecanduan daripada gambling. Saudara-saudara, itulah sebabnya juga ya, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2:15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa di dalam diri orang tersebut akan hilang. Jadi saudara, gambling itu adalah satu dosa. Karena gambling bisa menjadi berhala di dalam hidup manusia. Dia bisa lupa Tuhan, dia lupa pelayanan, dia lupa ke gereja, lupa baca Alkitab, pikirannya terus bagaimana saya taruhan, dapat uang terus. Saudara, ini yang pertama, sifat daripada judi yang berbahaya bagi kita. Kedua, saudara, mengapa judi itu adalah dosa? Saya menyebut karena gambling itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan natur dari manusia. Saudara, natur manusia diciptakan Tuhan itu adalah untuk bekerja. Lihat Adam dan Hawa, saudara. Diberikan Taman Eden, mereka harus bekerja mengelola Taman Eden. Jadi bekerja itu bukan akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Bekerja itu adalah hakikat kita, saudara.
natur kita sebagai manusia. Karena Allah kita juga adalah Allah yang bekerja. Dia mencipta, dia memelihara. Maka Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita juga dituntut untuk bekerja. Saudara-saudara, gambling menjadikan manusia pemalas. To get something for nothing. Saya mau dapatnya sesuatu, tapi tidak usah ngoyo-ngoyo ya. Sedikit aja pengorbanan, dapatnya mau yang gede luar biasa. Itu judi. Menjadikan orang itu pemalas. Saudara, Efesus 4:28 Paulus mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini. Orang yang mencuri, kata Paulus, berhenti mencuri, kerja. Pakai tanganmu untuk bekerja, jangan jadi pemalas. Dia juga memberikan peringatan kepada 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau tak mau kerja, kata Paulus, tidak usah makan. Karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk pekerja. Bahkan kalau saudara lihat di dalam kitab Amsal ya, Amsal itu membandingkan kita dengan semut. Hai pemalas, bangun dan lihatlah kepada semut yang bekerja terus 24 jam, tidak henti-hentinya. Saudara-saudara, gambling itu menjadikan orang jadi pemalas. Semakin dia kecanduan gambling, semakin dia akan jadi orang yang tidak mau bekerja. Maka saudara, pertanyaannya, mungkin gak sih orang itu bisa kaya melalui gambling, saudara? To get something for nothing. Saya mau korban sedikit, saya mau pertaruhkan kecil, tapi saya mau dapatnya besar. Bisa enggak, saudara? Omong kosong. Tidak ada penjudi kaya, saudara. Yang kaya itu bandarnya, karena nipu orang yang main terus. Tidak ada penjudi itu kaya. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mau diberkati Tuhan, harus bekerja. Mau dapat banyak, harus pengorbanannya juga banyak. Itu hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini yang kedua. Mengapa gambling itu dosa? Karena gambling itu merusak natur manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Ketiga, saudara, mengapa gambling itu dosa? Karena gambling itu memiliki spirit adalah ketamakan, keserakaan, dan gambling itu memiliki spirit menolak providensi pemeliharaan Allah. Saudara, orang yang gambling selalu memiliki dua sifat ini. Tamak, serakah, pengen dapat banyak dengan pengorbanan kecil dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah gambling. Orang yang gambling juga adalah orang yang menolak providensi pemeliharaan Allah, saudara. Tuhan kan ngomong di dalam Matius, lihat burung di langit. Tidak ada yang memelihara, dipelihara Bapakmu. Lihat bunga bakung di ladang, tidak ada yang ngurusi. Tapi Salomo dengan segala kemewahannya tidak lebih indah dari bunga bakung. Bapakmu yang pelihara. Tapi orang kalau sudah ketagihan judi, saudara, dia lupa Tuhan memelihara hidupnya. Merasa terus kurang dalam hidupnya. Saya kurang Tuhan, saya ingin dapat cepat, saya ingin kaya Tuhan cepat. Cara pengorbanan sedikit di dalam waktu secepat-cepatnya ingin kaya. Jadi saudara lihat ya, inilah sifat daripada judi yang merusak diri manusia. Di dalam Lukas 12 ayat 15, Tuhan ngomong, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung kepada kekayaannya itu. Nih saudara. Alkitab itu dipenuhi dengan banyak peringatan tentang keserakaan, tentang materi, saudara. Tentang uang. Banyak peringatan-peringatan yang mengingatkan kepada kita tentang bahaya keserakaan di dalam hidup kita. Dan inilah sifat daripada gambling. Saudara, orang kalau sudah main gambling,
apapun itu bentuknya. Kalaupun dia menang sesaat, bisa berhenti saudara, gak bisa. Wah, saya bisa dapat lagi lebih banyak, maunya dapat lebih banyak, ujung-ujungnya habis. Inilah sifat tamak yang terus memancing dari gambling di dalam diri kita. Yang keempat saudara, mengapa gambling itu dosa? Karena gambling itu bertentangan dengan prinsip stewardship, prinsip penatalayaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang suka gambling, bermain gambling, dia lupa saudara. Harta yang dia miliki itu bukan miliknya dia. Harta yang dia pakai untuk gambling itu milik siapa saudara? Miliknya Tuhan. Dan suatu saat dia harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan kepada dia di dalam penghakiman. Ini Matius 25 saudara. Perumpamaan tentang talenta. Ada 3 pegawai yang Tuhan berikan 5 talenta, 4 talenta, dan 1 talenta. Lalu Tuhan itu pergi di dalam waktu yang cukup lama. Suatu saat dia kembali, dia minta pertanggungjawaban. Mana hasilnya? Apa yang kamu lakukan dengan talenta? Talenta di sini uang saudara, yang aku berikan kepada engkau. Saudara, ini prinsip stewardship, prinsip bendahara. Uang kita di rumah kita masing-masing, di tangan kita masing-masing, itu milik Tuhan. Maka saudara harus bertanggung jawab menggunakannya dengan baik-baik, bukan untuk bermain judi. Nah, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka judi merusak prinsip ini. Seolah-olah, tidak apa-apa, itu kan uangmu sendiri kok. Kamu mau habiskan, ya itu uangmu sendiri. Tidak, saudara. Itu miliknya Tuhan. Hati-hati memakai uang. Dan kelima saya tambahkan, mengapa judi itu dosa? Saudara, meskipun di dalam Alkitab tidak ada ayat dilarang berjudi, jangan berjudi, tetapi saya yakin di dalam Alkitab ada satu kasus perjudian yang dilakukan oleh manusia yang tercatat di dalam Alkitab. Apa itu? Itu adalah judi pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu adalah Adam dan Hawa. Saudara-saudara, kasus gambling pertama di dalam seluruh sejarah manusia, menurut saya ada di dalam Alkitab, yaitu pelakunya adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sedang judi di hadapan Tuhan. Tidak sadar ya, kejatuhan kita di dalam dosa, Adam dan Hawa, itu karena judi rohani. Tuhan sudah berikan hidup kekal kepada Adam, dipertaruhkan saudara. Ada pertaruhannya. Dipertaruhkan untuk apa? Mau jadi Tuhan. Betul kan? Itu adalah unsur-unsur judi 4 yang tadi saya sebutkan ada di dalam kasusnya Adam dan Hawa. To get something for nothing. Sudah diberi hidup kekal, mau dapat yang lebih besar, mau jadi Tuhan. Di dalam ketidakpastian, akhirnya betul tidak dapat, saudara. Inilah judi pertama di dalam Alkitab. Jadi saudara lihat ya, meskipun Alkitab tidak pernah mengatakan dilarang berjudi, tapi saudara kita diingatkan, judilah yang membawa manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Maka saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya saya percaya, meskipun Alkitab tidak eksplisit mengatakan judi itu dosa, saya percaya judi adalah dosa. Judi sesuatu yang dilarang Tuhan. Judi melanggar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka selain secara teologis saudara, kita tahu judi bukan hanya melanggar prinsip rohani dari Tuhan, judi juga banyak merusak di dalam dampak sosial yang sangat buruk luar biasa. Keluarga berantakan, Indonesia beberapa bulan yang lalu heboh kasus judol. Di sana banyak terjadi perceraian langsung tinggi meningkat. Istri-istri gak tahan minta cerai karena judol. Dan lebih mengerikannya lagi, setelah judol
muncul pinjol. Indonesia ini kaya sekali dengan istilah jol-jol ya. Akhirnya betul-betul benjol, saudara. Sudah judi, judol, kehilangan uang, akhirnya pinjem utang uang lewat pinjol, kelilit utang, gak bisa bayar, betul-betul akhirnya bunuh diri. Ini saudara jahatnya judi. Maka saudara jangan anggap remeh. Oh, karena tidak ada di Alkitab, tidak apa-apa. Tidak. Ini dosa menurut saya yang serius sekali. 300 tahun sebelum Yesus lahir, saudara, ada seorang penguasa dari Makedonia yang bernama Philip of Makedonia. Saudara, Philip of Makedonia ini papanya Alexander Agung, kalau saudara tahu, Iskandar Agung. Seorang pentakluk yang luar biasa. Saudara, Philip Makedonia itu membiarkan prajurit-prajuritnya itu judi. Wah, main judi, kalau tidak perang itu main judi. Sampai jenderalnya itu heran tanya kepada dia, Raja, mengapa kamu biarkan prajurit-prajuritmu itu kok bermain judi? Saudara tahu jawabannya Philip Makedonia apa? Tidak apa-apa, biarkan. Biar mereka bodoh. Kalau orang sudah bodoh, itu akan nurut kepada perintah kita. Ngerti ya? Dan prinsip ini 2300 tahun kemudian di abad ke-20 ditemukan kebenarannya oleh Profesor UCLA di Amerika. Meneliti orang-orang yang sudah kecanduan judi, itu otaknya rusak. Brain disease. Jadi goblok, jadi tidak bisa berpikir rasional, tidak cerdas. Inilah prinsip yang dilakukan oleh Philip Makedonia, terbukti kebenarannya. Jadi prajurit itu pokoknya suruh perang maju, puan mengurut wis tak mikir, pokoknya perang karena goblok, karena sering bermain judi. Maka saudara jangan anggap hal-hal demikian ini hal yang enteng, saudara. Di dalam judi tidak ada sesuatu yang memuliakan Tuhan sama sekali. Di dalam judi yang ada justru ada pelanggaran kepada firman Tuhan. Sekarang saya ajak saudara memikirkan para etisis di dalam kekristenan biasanya membagi judi menjadi dua macam. Hard gambling dengan soft gambling. Judi keras dan judi lembut. Judi keras itu apa? Kalau saya masuk ke kasino, tempatnya memang orang main judi. Blackjack, roulette, jackpot, macam-macam. Itu hard gambling. Tetapi bagaimana Pak dengan soft gambling, judi yang halus, yang seolah-olah bukan judi. Ini penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak tadi saya katakan hamba Tuhan, baik di luar mungkin juga di dalam negeri mengatakan, gambling hanya salah, hanya berdosa bila serius dilakukan. Kalau sebagai hiburan, kalau sebagai entertainment, tidak apa-apa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, disinilah muncul beberapa problem-problem yang harus kita jawab. Bagaimana Pak, orang Kristen boleh enggak beli lotre? Lotre itu judi apa tidak, saudara? Bagaimana orang Kristen itu betting, taruhan? Wah, MU melawan Real Madrid. Supaya nonton bolanya seru, taruhan yuk kecil-kecilan. Ya cembanan lah, enggak apa-apa. Enggak usah sejuta itu serius. Cembanan naik, enggak apa-apa. Atau taruhan yang kalah nanti sojia makan di restoran itu. Betting. Bagaimana dengan sebutnya raffle ticket? Ini di Indonesia enggak ada. Di luar negeri ada, saudara. Raffle ticket itu adalah mengumpulkan dana seperti lotre. Jadi untuk charity, untuk sesuatu amal, tapi kita mengadakan lotre. Ayo siapa kumpulkan uang, beli undian, nanti di akhir periode kita akan undi yang menang dapat iPhone 16. Wah, jadi orang berlomba-lomba nyumbang untuk charity dengan harapan dapat hadiah. Itu namanya istilahnya raffle ticket. Judi bukan ini semua, saudara. Saya masih ingat ya, berapa puluh tahun lalu ketika saya masih SMP, peralihan SMP SMA di Indonesia, saudara yang umuran
dengan saya atau lebih tinggi pasti ingat. Indonesia itu dulu ada SDSB, saudara. Sumbangan dana sosial berhadiah. Lalu beberapa tahun kemudian diganti namanya Porkas. Itu saya masih ingat, banyak orang buka loket Porkas. Wah, orang berbondong-bondong beli kupon. Waktu itu harganya murah sekali, cuma 100 atau 150 rupiah. Tapi gak mungkin kan beli cuma satu lembar kan, belinya langsung mau banyak. 10.000 zaman itu sudah besar, wah dapat kupon banyak. Nanti di lotre dapat uang. Ini cara pemerintah untuk mengumpulkan uang pada masa itu untuk olahraga, sumbangan dana sosial dan sebagainya. Saudara-saudara, itu judi atau bukan, saudara? Nah ini saudara lihat ya, inilah yang disebut soft gambling. Judi alus, hiburan. Saya tidak pergi ke kasino kok. Saya tidak main judi secara resmi, ya, ngumpet-ngumpet di rumah orang. Ini dilegalkan negara kok. Hal-hal seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Wayne Grudem pun termasuk John Frame, seorang reform ya, tidak menganggap hal-hal seperti ini sebagai dosa, saudara. Selama ini bukan sesuatu yang addicted, bahkan kata John Frame, ini bisa mempererat persahabatan. Coba. John Frame ini profesor reform di Reform Theological Seminary di Amerika. Ini orang hebat, saudara. Karena budaya Amerika saat ini menganggap hal-hal seperti ini bukan judi. Ini dianggap sebagai entertainment. Tak apa-apa nonton olahraga sambil betting, taruhan kecil-kecilan lah supaya seru nontonnya. Saudara-saudara, bahkan John Wesley, pendiri gereja Metodis, juga setuju dengan lotre, saudara. Dan yang paling mengejutkan, John Frame juga setuju uang hasil daripada lotre boleh dipersembahkan untuk gereja. Saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan tentang soft gambling ini ya. Meskipun orang-orang ini teolog-teolog besar yang sering saya pakai buku-bukunya, di dalam hal ini saya tidak setuju dengan mereka, saudara. Soft gambling itu tetap adalah gambling, saudara. Meskipun taruhannya kecil, meskipun seolah-olah kita tidak addicted, tapi ingat, saudara, itu adalah bentuk orang yang tidak bertanggung jawab memakai uang yang Tuhan berikan kepada dia. Dan potensi untuk addicted itu tetap ada. Saudara-saudara, banyak orang ya sekarang olahraga macam-macam. Wah, badminton, sekarang ngetren padel. Wah, main. Mainnya nggak seru, kalau nggak taruhan. Ayo taruhan yuk. 100 ribuan, 200 ribuan. Wah, main badminton, pakai taruhan supaya seru. Boleh nggak, saudara? Judi tidak itu. Soft gambling atau hard gambling, saya tidak membedakan, saudara. Yaitu tetap adalah taruhan. Saudara-saudara, orang yang kalah dalam hatinya pasti panas. Minggu depan dia nantang, ayo kita lipatkan sekarang, gopek cing, ya, main badminton, taruhan. Wah, yang kalah nanti ningkat lagi, cetiau, wah, terus saudara, tidak mandek-mandek. Karena kalah itu menimbulkan panas hati, lama-lama jadi addicted. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam poin ini ya, saya tidak setuju pembedaan hard gambling dengan soft gambling. Saudara mau olahraga ya olahragalah murni, tidak usah ditunggangi dengan perjudian. Saudara mau nonton bola silakan tontonlah sebagai hiburan, tidak usah pakai perjudian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, termasuk di dalam salah satu artikel yang saya baca, di luar negeri sudah mulai gambling masuk ke dalam gereja. Caranya seperti raffle tiket tadi. Oh, gereja sedang membutuhkan dana pembangunan supaya jemaat itu termotivasi mengumpulkan persembahan, kita adakan undian di dalam gereja. Siapa yang nyumbangnya sampai kelipatan sekian dapat berapa kupon, nanti di akhir periode kita undi dapat hadiah sepeda motor misalkan. Ya, saudara-saudara, sampai di Indonesia ini ya, saya belum pernah menemukan dan saya harap ini tidak terjadi. Di luar negeri sudah ada gereja yang melakukan hal seperti ini, saudara. Jemaat itu berlomba-lomba memberikan sumbangan, kumpulin kupon dengan harapan nanti di akhir dia dapat hadiah.
Ini bukan persembahan, saudara. Ini gambling ini. Masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara, biarlah ketika kita itu memberikan persembahan, kita itu memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa perlu adanya embel-embel mengharap hadiah dan sebagainya. Maka hari ini kita belajar, gambling adalah sesuatu dosa yang merusak hidup manusia, melawan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sekarang terakhir, bagaimana saya bisa menghindari judi di dalam hidup ini? Bagaimana kita orang Kristen bisa menghindari tipuan perjudian? Pertama, saudara, fokuskan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat rohani. Fokus hidup kita itu harus beres. Maka saya percaya orang Kristen yang ketagihan judi, yang hobinya judi, pasti kerohaniannya sedang sakit, saudara. Pasti relasinya dengan Tuhan itu sedang tidak beres. Ini yang harus diperbaiki, saudara. Konsep kita tentang Allah harus beres. Konsep kita tentang uang, tentang harta itu juga harus jelas. Bahwa Dia adalah Allah yang bisa memelihara hidup kita, bukan dengan cara kita berjudi. Tuhan bisa pakai cara lain. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini saudara, janji firman Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Maka yang kedua, bagaimana kita bisa menghindari judi? Belajarlah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita masing-masing. Ini cara kedua. Karena orang yang berjudi adalah ketamakan, dan ketamakan itu akarnya adalah tidak ada rasa bersyukur. Kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang. Maka terus mau cari jalan pintas dengan berjudi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghindari perjudian? Perhatikan pergaulan, dengan siapa kita bergaul. Ini penting. Kalau saudara di dalam kelompok sosial, ya di dalam kelompok gereja, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kan kita selain di dalam gereja, kita punya kelompok sosial, klub olahraga, sepedaan, badminton, macam-macam, di kantor, dan lain-lain. Saudara, kalau teman-teman pergaulan kita itu adalah para penjudi, dan saudara hidup di dalam lingkungan seperti itu, bagaimana saudara bisa menghindari perjudian? Itulah sebabnya Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kebiasaan itu menular, saudara. Kalau saudara berada di lingkungan orang yang cinta Tuhan, yang suka berbicara hal rohani, suka bicara tentang Alkitab, membaca firman Tuhan, saudara akan ketularan itu. Tapi kalau saudara kumpulnya dengan maling, penjudi, ya saudara akan sedikit banyak ketularan dengan cara hidup orang-orang seperti ini. Di dalam cerita klasik kuno, saudara, di tari Tiongkok, ada satu cerita terkenal dari Mama Mencius. Mencius adalah seorang filsuf terkenal, penerus dari Konghucu, ya, Mengsi. Mencius. Di dalam legenda itu, tradisi itu dikatakan, Mama Mencius pernah dicatat pindah rumah 3 kali. Pertama, dia tinggal di lingkungan dekat pasar. Ya. Wah, banyak orang jual pasar potong babi, wah macam-macam. Mencius kecil tiap hari nonton orang potong babi, saudara. Dia mainannya juga potong babi. Wah, pasar-pasaran potong babi sama teman-teman. Mamanya ngeliat celokok ini ya. Anakku besok gede jadi tukang babi, mau apa ini? Akhirnya dia pindah, saudara. Pindah rumah lagi, dekat kuburan. Wah, tiap hari orang kubur, bawa kubur-kubur. Mencius dan teman-temannya ikut lagi, saudara, main kubur-kuburan. Ayo kamu jadi orang mati, dikubur. Besok kamu yang ngubur. Mamanya lihat celokok ini. Anakku mau jadi apa, tukang gali kubur ini. Pindah lagi ketiga kali, dekat sekolah. Nah, di dekat sekolah itu, karena semua orang sekolah, Mencius
ikut main sekolah-sekolahan. Mamanya senang, tidak mau pindah lagi. Ngerti saudara? Akhirnya dia seorang pemikir filsuf dari Tiongkok yang terkenal hingga hari ini. Penerus dari Konfusius. Jadi saudara lihat, orang bijak selalu melihat dengan siapa dia bergaul, di mana dia tinggal. Ya, inilah kesalahan Lot di dalam kitab Kejadian. Abraham kasih kesempatan kepada Lot, silakan pilih kamu mau kemana. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Saudara Lot dikasih pilihan pertama, lihat seberang sungai Yordan, Sodom dan Gomora yang sangat indah. Saya mau tinggal di sana. Dia salah pilih tempat tinggal, saudara. Rusak semua. Maka saudara perhatikan, bagaimana kita bisa hidup beres di hadapan Tuhan. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul, di mana engkau tinggal. Nah, ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, bagaimana saya bisa menghindari perjudian di dalam hidup. Saudara, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, jika ada sedikit kelebihan, saudara jangan pakai untuk judi, tapi investasikan untuk hal-hal yang lebih bernilai. Investasikan ke tanah, kalau bisa beli tanah, investasikan ke tempat lain, perhiasan, dan sebagainya. Maka itu bisa menghindarkan kita dari judi. Saudara-saudara, di dalam poin ini banyak orang bertanya, apakah orang Kristen boleh bermain saham? Saham itu judi apa tidak, Pak? Nah, saudara, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Saudara-saudara, saya menyebut saham itu adalah investasi, bukan judi. Tetapi investasi saham ini adalah investasi yang sangat beresiko tinggi, ya, risky investment, investasi yang sangat tinggi untuk kehilangan apa yang kita miliki. Jadi kalau saudara tidak mengerti dunia saham, ya lebih baik saudara jangan bermain-main di dalam dunia ini. Investasikan untuk hal-hal yang lebih lain, yang lebih membawa hasil di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara sekalian, hari ini kita telah belajar tentang apa sih kata Alkitab tentang gambling itu. Saya sudah menguraikan apa itu gambling, mengapa gambling itu dosa, dan bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari hidup yang berjudi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membukakan wawasan kita, menjadi berkat bagi kita, dan juga menuntun kita untuk semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hindari, tinggalkan, jauhi gambling, apapun itu dan sekecil apapun itu. Ya, baik dalam bentuk taruhan atau apapun, jangan lakukan. Celah yang kecil bisa menjadi bocor yang besar. Hindari semua itu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh.